Malam itu hujan turun deras mengguyur kota, udara menusuk tulang dan aroma sampah bercampur lumpur menguap dari TPA di pinggiran kota. Joko, seorang pemulung yang sudah bertahun-tahun hidup dari sisa-sisa orang kaya, menggigil di balik terpal biru butut yang dijadikannya atap darurat. Sehari-hari ia hanya mendapat cukup untuk membeli nasi kucing dan segelas kopi sachet murahan. Namun malam itu berbeda. Di tengah guyuran hujan, ketika semua orang sudah pulang, Joko tetap menyusuri gunungan sampah dengan senter kecil yang hampir mati. Entah mengapa hatinya seperti digiring untuk terus mencari sesuatu, seakan ada bisikan gaib yang memaksanya jangan pulang dulu. Tangannya kotor, bau busuk menempel di tubuhnya, tapi naluri pemulung yang sudah terasah bertahun-tahun membuat matanya jeli. Ketika ia menendang sebuah karung lusuh yang nyaris tertimbun, sesuatu berbunyi, duk, berat di dalamnya. Awalnya ia mengira itu bongkahan besi atau mesin rusak yang bisa dijual kiloan. Dengan penuh rasa penasaran ia bongkar karung itu, dan tiba-tiba tangannya menyentuh sesuatu yang keras namun terbungkus rapi plastik bening. Jantungnya berdegup kencang. Saat senter yang remang-remang diarahkan, matanya langsung membelalak, bundelan uang kertas 100 ribuan, bukan satu atau dua, tapi puluhan bundel tersusun rapi. Joko terhuyung, hampir jatuh. Mulutnya bergetar, tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Ia mencoba menghitung cepat, tapi bundel itu terlalu banyak. Karung yang ia temukan ternyata berisi beberapa koper yang dibungkus plastik, masing-masing penuh dengan uang. Ya Allah, ini beneran atau cuma mimpi, bisiknya dengan suara gemetar. Ia langsung menutup kembali karung itu, takut ada orang lain melihat. Tapi rasa takutnya bercampur dengan rasa serakah. Malam itu hujan makin deras, TPA makin sepi, hanya suara air mengalir dan gonggongan anjing liar. Joko memutuskan menarik karung itu ke gubuknya dengan penuh tenaga. Jalanan licin, kakinya beberapa kali terpeleset, tapi ia tak peduli. Dalam pikirannya hanya ada satu hal, hidupnya bisa berubah selamanya. Namun di balik kegembiraannya, perasaan aneh menghantui. Mengapa ada uang sebanyak itu dibuang ke TPA? Uang itu jumlahnya terlalu besar, lebih dari sekedar tabungan atau simpanan seseorang. Apakah uang itu hasil korupsi? Apakah uang itu milik mafia? Atau jangan-jangan jebakan? Pikiran itu membuatnya ketakutan, tapi di sisi lain, siapa yang bisa menolak uang sebanyak ini? Setibanya di gubuk reotnya, Joko segera menyalakan lampu minyak kecil. Ia buka koper itu satu persatu, dan matanya kembali terbelalak. Di dalamnya bukan hanya uang tunai, tetapi juga beberapa dokumen penting, cek dengan nominal fantastis, bahkan ada beberapa batangan emas kecil. Tubuhnya gemetar hebat, antara bahagia, bingung, sekaligus takut. Ya Allah, apa yang kau tunjukkan padaku ini, ucapnya sambil meneteskan air mata. Malam itu Joko tidak bisa tidur sama sekali, matanya terus menatap koper penuh uang itu. Otaknya bekerja keras, apa yang harus ia lakukan? Jika ia melapor ke polisi, bisa jadi uang itu disita dan ia kembali jadi pemulung miskin. Tapi kalau ia simpan, bagaimana jika pemilik uang mencarinya? Bagaimana kalau ternyata uang itu milik kelompok berbahaya? Hatinya berperang. Keesokan harinya, kabar mengejutkan muncul di televisi tua milik warung dekat TPA. Berita utama menyiarkan bahwa uang hasil korupsi pejabat daerah yang nilainya mencapai 200 miliar hilang dalam perjalanan ketika mobil pengangkutnya dibegal oleh sekelompok misterius. Polisi menemukan mobil itu hangus terbakar di pinggir jalan, namun uangnya raib tanpa jejak. Joko yang mendengar berita itu langsung pucat pasi. Ia langsung sadar, uang yang ada di gubuknya kemungkinan besar adalah uang korupsi itu. Tangannya bergetar, keringat dingin mengucur meski pagi itu cuaca dingin. Ya Allah, bagaimana ini? Aku bisa dituduh pencuri, pikirnya panik. Namun di sisi lain, ia tahu betul, kesempatan seperti ini tidak akan pernah datang lagi dalam hidupnya. Hari-hari berikutnya, Joko hidup dalam ketegangan. Ia takut gubuknya digeledah polisi, ia takut orang-orang TPA curiga melihat wajahnya yang kini selalu gelisah. Namun rasa takut itu perlahan berubah menjadi keberanian nekat. Ia mulai menggunakan sedikit dari uang itu secara diam-diam, membeli pakaian bagus di pasar jauh dari daerahnya, makan di warung agak mahal, bahkan mulai berpikir untuk pindah rumah. Tapi di balik semua itu, bayangan mengerikan terus menghantuinya. Malam-malam ia sering mendengar suara langkah kaki di sekitar gubuknya, seakan ada yang mengawasi. Anjing-anjing liar pun sering menggonggong tanpa sebab. Hatinya semakin yakin, ada pihak yang sedang mencari uang itu, dan cepat atau lambat ia akan ditemukan. Namun plot twist pertama mulai muncul ketika suatu malam, saat Joko sedang menghitung bundelan uang dengan penuh rasa takut dan gelisah, terdengar suara ketukan di pintu gubuknya.
Perlahan ia buka, dan alangkah kagetnya ketika melihat seorang pria berjas rapi berdiri di depan pintu, wajahnya misterius, matanya tajam penuh rahasia. Dengan suara rendah pria itu berkata, "Kau sudah menemukan sesuatu yang bukan milikmu, kan?" Joko tercekat, tubuhnya kaku berdiri di ambang pintu gubuk reotnya. Pria itu masuk begitu saja tanpa menunggu izin, matanya menyapu ruangan kecil yang hanya diterangi lampu minyak. Tatapannya berhenti tepat pada koper-koper yang terbuka dengan bundelan uang berserakan di lantai. Joko gemetar, wajahnya pucat. Siapa kamu? Mau apa kau?" Suaranya terbata, setengah mati menahan ketakutan. Pria itu hanya tersenyum tipis, lalu duduk di kursi reot yang sudah hampir patah. "Aku bukan polisi, tapi aku juga bukan orang biasa. Kau harus dengarkan baik-baik, Joko." Nama Joko disebut dengan lantang membuat jantungnya makin berdetak kencang. Ia heran, bagaimana pria ini tahu namanya? Pria itu mengeluarkan sebatang rokok mahal, menyalakan, lalu menghembuskan asap dengan tenang. "Uang ini, bukan hanya uang korupsi. Ada rahasia besar di baliknya. Dan kau, terpilih secara tidak sengaja untuk menyimpannya." Joko bingung, keningnya berkerut. "Maksudmu apa?" "Aku cuma nemu karung di TPA, aku nggak tahu apa-apa." Suaranya mulai meninggi, campuran marah dan takut. Pria itu menatap tajam lalu berkata lirih, "Kalau kau pikir ini kebetulan, kau salah. Ada orang yang sengaja membuang koper-koper ini ke TPA. Mereka tahu suatu saat seseorang akan menemukannya. Dan rupanya orang itu, kamu." Perkataan itu membuat Joko makin kebingungan. Malam itu ia merasa kepalanya berputar. Seakan dunia yang ia kenal mendadak runtuh. "Kenapa aku? Aku cuma pemulung miskin, nggak penting," desahnya. Pria itu tersenyum sinis. "Justru karena kau dianggap tak penting, tak ada yang akan curiga padamu. Kau pikir mudah menyembunyikan uang 200 miliar? Kalau aku atau orang lain yang berpengaruh yang menyimpannya, besok pagi langsung dicium polisi atau media. Tapi kalau seorang pemulung yang menyimpannya, siapa yang peduli?" Ucapan itu membuat Joko tercekat. Ada logika kejam yang tak bisa ia bantah. Hari-hari setelah pertemuan itu berubah drastis. Pria misterius itu tak lagi muncul, tapi Joko merasa hidupnya diawasi. Ia beberapa kali melihat mobil hitam terparkir jauh dari TPA, meski tak ada orang yang turun. Ia juga mendapati tanda aneh di gubuknya, seperti coretan kapur kecil di pintu. Joko ketakutan, tapi ia terjebak, antara ingin membuang uang itu jauh-jauh atau justru melarikan diri dengan membawa semuanya. Pada suatu malam, ia nekat mencoba membawa satu koper uang untuk ditukar menjadi aset lain. Ia pergi ke kota, mencari calo gelap yang bisa menukarkan uang besar tanpa jejak. Namun begitu koper itu dibuka, wajah calo itu langsung berubah tegang. Kamu nggak tahu ini uang apa, ya?" katanya dengan suara bergetar. Joko panik. "Uang korupsi kan? Aku tahu itu dari berita," jawabnya gugup. Tapi calo itu menggeleng keras. "Bukan cuma itu, Joko. Perhatikan baik-baik nomor seri di tiap lembar. Ini uang hasil cetakan khusus, uang bayangan, dicetak untuk operasi rahasia. Tidak semua orang boleh tahu keberadaannya. Kalau sampai pihak yang bikin tahu kamu pegang ini, nyawamu tamat." Wajah Joko langsung pucat pasi. Jadi selama ini yang ia kira uang korupsi ternyata punya rahasia lebih besar. Ia tak berani menukar lagi. Ia langsung kabur membawa koper itu kembali ke gubuknya, tapi sejak saat itu tidurnya tak pernah tenang. Puncak ketegangan datang beberapa hari kemudian. Polisi mendatangi TPA, mewawancarai beberapa pemulung, mencari jejak hilangnya uang korupsi yang jadi berita nasional. Joko hampir pingsan ketika salah satu polisi berjalan ke arah gubuknya. Tapi anehnya, sebelum polisi itu sampai, tiba-tiba datang perintah lewat HT agar semua aparat segera mundur. Polisi itu hanya menatap sekilas ke arah Joko, lalu pergi. Hatinya makin kacau. Siapa sebenarnya yang melindunginya? Dan untuk tujuan apa? Malam berikutnya, pria berjas itu kembali muncul. Kali ini ia tak lagi tenang, wajahnya serius. "Joko, waktumu hampir habis. Ada dua pilihan. 1, kau menyerahkan uang ini sekarang juga. 2, kau kabur membawa semuanya, tapi kau akan jadi buronan bukan hanya polisi, melainkan kelompok besar yang tak bisa kau bayangkan." Joko menunduk, air matanya menetes. Ia bingung, ketakutan, tapi juga masih ada hasrat untuk merasakan hidup kaya walau sebentar. Ia menatap pria itu dengan mata merah. Kenapa aku nggak boleh menikmati sedikit saja? Aku miskin seumur hidup," teriaknya putus asa. Pria itu menatapnya dingin lalu berkata, "Karena uang ini bukan untuk manusia biasa.
Uang ini adalah bagian dari permainan besar yang bisa mengguncang negara. Kau bukan bagian dari permainan itu, tapi tanpa sadar kau sudah masuk ke dalamnya. Plot twist terbesar datang ketika Joko akhirnya memberanikan diri membuka dokumen yang terselip di antara koper. Ia berharap itu sekadar bukti transfer atau surat-surat penting. Tapi saat ia membaca, tubuhnya langsung lemas. Di sana tertulis daftar nama pejabat, pengusaha besar, bahkan aparat tinggi yang selama ini ia lihat hanya di televisi. Di samping tiap nama ada jumlah angka miliaran, seolah daftar bayaran atau suap. Namun yang paling mengejutkan, di bagian paling bawah daftar itu, tertera nama Joko, namanya sendiri, dengan nominal 200 miliar, tepat sama dengan jumlah uang yang ia temukan. Tangannya gemetar hebat, keringat dingin mengucur, seakan dunia berputar. Apa maksudnya ini? Kenapa namaku ada di sini? Suaranya tercekat. Malam itu ia baru sadar, ia bukan sekadar pemulung yang kebetulan menemukan uang. Ia sudah ditargetkan sejak awal.